Shalom, selamat hari Minggu buat kita seluruhnya, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita kembali beribadah pada hari ini dalam ibadah Minggu ke-20 setelah Trinitatis dengan topik Minggu, Yesus adalah air kehidupan. Oleh karenanya, sebelum kita memasuki ibadah saat ini, marilah bersaat teduh sejenak, kita berdoa. Amin. Kita memuji Tuhan bernyanyi dari buku ND nomor 18, ayat yang pertama dan ketiga. Di ayat yang ketiga, jemaat bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadikan hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkaulah sumber kasih dan damai. Berilah kami kasih dan damai yang dari Tuhan. Lindungilah hamba-Mu melawan tipu daya si iblis, agar mereka terlepas dari pencobaan dan ketakutan. Engkaulah pengharapan dan perlindungan kami. Pimpin dan tuntunlah kami dalam perjalanan hidup kami, karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 262 ayat yang pertama. Sin lehon
Dengarkanlah hukum Tuhan pada minggu ini yang tertulis dalam Yohanes 7 ayat yang ke-37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 179, ayat yang pertama dan yang ketiga. Di ayat yang ketiga, jemaat bangkit berdiri. Adong dosa damu wali dinamar dosai mahacai dengan dohomu wali pahasonang rohaki ai mudarni hatai domu walisito durus di Golgahata doi makokop hitao. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 262 ayat yang pertama. Jehovah Tuhaki, Homu walina dengga, Sito pasa sude, Silehon hangolua, Sailehon madia, pamatang nahipas, maringan madiaw bay, rohana iyas. Dengarkanlah hukum Tuhan pada minggu ini yang tertulis dalam Yohanes 7 ayat yang ke-37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 179, ayat yang pertama dan yang ketiga. Di ayat yang ketiga, jemaat bangkit berdiri. Adong dosa damu wali dinamar dosai mahacai dengan dohomu
Marilah kita berdoa mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikuklah kuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 774 ayat yang pertama. Baur sihian ho mual hangoluani ai torope batangae akadolok dohotura nang pelahangi dohotahano Odona manopai, Odona manopai, Odona manopai, Odona manopai. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ini tertulis dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama dan yang keenam.
kita membaca secara responsoria. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Lalu ia pergi, dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita dengarkan pujian vokal solo dari Yosepin Cira Borunebaho.
Kita bernyanyi dari buku ND nomor 673, ayat yang pertama dan keempat. Di ayat yang keempat, jemaat bangkit berdiri. Adong dosa damu wali kasihan Tuhani urusian bugang naik di hau persilangi di hau persilangi di hau persilangi urusian bugang naik di hau persilangi burung nahu tatap Tuhani mahanaon na beherniti Sahai puji oku holong mi sahaleleng oluki sahaleleng oluki sahaleleng oluki Sahai puji oku holong mi sahaleleng oluki Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Warta jemaat di gereja kita untuk minggu ini. Yang pertama, ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Majelis Gereja dan seluruh jemaat HKBP Borneo Resort Banjarmasin mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada seluruh jemaat yang berulang tahun periode 19 Oktober 2020 sampai dengan 25 Oktober 2020. Tuhan yang menyertai dan memimpin langkah hidup saudara di hari-hari yang akan datang. Yang kedua, ibadah minggu. Sesuai dengan hasil diskusi bersama dengan Parhalado, mulai minggu depan, yakni Minggu tanggal 1 November 2020, ibadah minggu dilakukan secara streaming atau lewat media seperti yang kita lakukan saat ini, dan juga ibadah di gedung gereja dengan catatan yang pertama, ibadah minggu di gereja hanya dilakukan satu kali setiap minggunya, yakni masuk pukul 9 WITA. Yang kedua, jumlah jemaat yang mengikuti kebaktian setiap minggunya di gereja maksimal 50 orang. Karena itu,
apabila masih ada jemaat nantinya yang datang, kemudian sedangkan jumlah jemaat yang sudah datang lebih awal berjumlah 50 orang, maka dengan pengertiannya kami akan meminta untuk kembali ke rumah masing-masing dan mengikuti ibadah secara virtual yang tetap disediakan gereja. Yang ketiga, setiap jemaat yang hendak beribadah di gereja harus melaksanakan protokol kesehatan, yaitu wajib memakai masker ketika hendak ke gereja dan dalam kegiatan ibadah di gereja. Dan sebelum memasuki ruangan ibadah, jemaat harus membasuh tangan dengan sabun di wadah yang telah disediakan gereja, dan akan dilakukan pengecekan suhu tubuh. Yang keempat, selama di gereja dimintakan kepada jemaat yang mengikuti kebaktian tersebut agar menjaga jarak dengan yang lainnya. Yang kelima, ibadah sekolah minggu sepanjang tahun ini masih dilakukan secara virtual. Baptisan kudus. Sesuai dengan hasil rapat Parhalado, kita akan melaksanakan pelayanan sakramen baptisan kudus pada hari Minggu tanggal 8 November 2020. Oleh karenanya, kami meminta kepada seluruh orang tua yang hendak membawa anak-anaknya mengikuti baptisan kudus agar mendaftarkan dirinya kepada Parhalado gereja kita lewat WA. Atau pendaftaran juga boleh disampaikan kepada tenaga admin gereja ataupun kepada pimpinan jemaat. Sebisa mungkin boleh mendaftarkan anak-anak tersebut secepat mungkin. Yang keempat, sosial gereja. Bagi jemaat yang terdampak COVID-19 dan membutuhkan bantuan beberapa bahan pokok sembako, boleh mengambilnya ke rumah Huria. Kami Parhalado berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh jemaat dalam hal saling berbagi untuk situasi sulit yang kita hadapi. Untuk warta keuangan gereja kita, bisa kita lihat di WA Grup Gereja HKBP Borneo. Demikianlah warta jemaat di gereja kita. Tuhan yang memberkati semua pelayanan di gerejanya. Kita dengarkan pujian dari duet Naposo Getsemane. Sai tiop matanggaku, sai toku paimatos hosaku ramoti dang olow mardang
Kita bernyanyi dari buku ND nomor 697, ayat yang pertama dan yang kedua. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Selamat hari Minggu. Sehat-sehat semua, bukan? Puji Tuhan. Ya, terutama sahabat-sahabatku lansia. Mari kita harus tetap kuat, walaupun kita masih harus beribadah di rumah. Mari kita menerima firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 5 hingga ayat 14. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka perempuan Samaria kepadanya, "Maka seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya yakin semua kita sudah hafal dengan nats
ini. Karena itu saya tidak perlu panjang lebar menerangkannya. Kita langsung saja ambil beberapa hal yang bisa menjadi bahan renungan bagi kita dari nats ini. Yang pertama, kita tahu bahwa orang Yahudi sebangsa Tuhan Yesus dan sebangsa dengan murid-murid Yesus itu sudah lama bermusuhan dengan orang Samaria. Bila seorang Samaria menggunakan sebuah piring, maka orang Yahudi tidak akan mau menggunakannya lagi. Tetapi kita baca di ayat 4-5 dikatakan bahwa Yesus harus melewati Samaria itu untuk kembali ke Galilea. Padahal orang-orang Yahudi biasanya mengambil jalan memutar agar tidak melewati Samaria. Tetapi sekarang kok Yesus harus melewatinya. Dan bukan hanya itu saudaraku, setelah tiba di Samaria di kota Sikar, tepatnya di sumur Yakub, Yesus bercakap-cakap dengan seorang perempuan Samaria. Pertanyaannya, mengapa Yesus melakukan itu? Dan inilah yang perlu kita pelajari, yang perlu kita renungkan dari nats ini. Ternyata Yesus sengaja melewati Samaria. Mengapa? Yang pertama, karena Yesus ingin meruntuhkan tembok pemisah yang dibangun oleh nenek moyang mereka. Ketika Yesus menyapa perempuan Samaria itu, perempuan itu berkata di ayat 9, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Tetapi sekarang tembok pemisah itu dirobohkan oleh Tuhan Yesus. Karena itulah memang misinya datang ke dunia ini, yaitu membawa perdamaian. Membuang semua tembok-tembok pemisah antara manusia dengan sesamanya manusia, terutama menjembatani jurang pemisah antara manusia dengan Allah. Saudaraku, itulah tugas kita sekarang dari firman hari ini. Sudah terlampau banyak tembok-tembok pemisah yang kita bangun. Tembok pemisah antar suku, antar ras, antar agama. Tembok pemisah antara si kaya dengan si miskin. Tembok pemisah antara si orang desa dengan orang metropolitan dan lain-lain. Mari saudaraku, terutama di kondisi pandemi COVID-19 ini, mari teladanilah Tuhan Yesus. Mari robohkan tembok-tembok yang memisahkan kita selama ini dengan orang lain. Tetapi mari ulurkan tanganmu untuk saling menerima, untuk saling membantu. Karena 1000 orang teman itu masih terlampau sedikit. Tetapi 1 orang musuh, 1 orang yang kita benci, 1 orang yang kita bangun tembok dengan dia, itu saudaraku sudah terlampau banyak. Dan mungkin itulah maksud Tuhan dengan mendatangkan COVID-19 ini. Kedatangan pandemi ini memaksa seluruh bangsa di dunia, siapapun dia, negara maju dengan negara terbelakang, semuanya harus saling mengulurkan tangan untuk bersama-sama memerangi pandemi corona ini. Corona ini telah merobohkan tembok-tembok pemisah antar bangsa. Saudaraku, bila masih ada tembok yang memisahkanmu dengan orang lain, mungkin itu dengan suamimu, dengan istrimu, dengan mertuamu, dengan menantumu, dengan kakak adikmu, atau dengan teman sekerjamu, atau dengan tetanggamu, saudaraku, mari teladani Yesus, ambil prakarsa untuk merobohkannya. Sayunang biarong niya kalak batak na sudu mutu margana asing. Holan ala nito na niopo. Na sudu mudohot dongan na sa marga. Holan ala nito na niopo. Tahalupa hombabada niya kaupo. Alay ta surduk kom matangata asa abolok sudi. Akka pabulati akka tembok-tembok pemisah Imana perjulu. Yang kedua saudaraku, Yesus sengaja melewati Samaria karena Injil juga harus disampaikan kepada semua bangsa.
Injil bukan diperuntukkan hanya untuk orang Yahudi saja, tetapi untuk semua bangsa. Dan hasilnya kita lihat. Kita baca di ayat 39 hingga ayat 42. Dengan kedatangan Yesus dan percakapan Yesus dengan perempuan Samaria itu, maka banyak orang Samaria yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan selamat. Itulah yang harus kita teladani, saudaraku. Sebab semua orang yang sudah menerima Injil wajib menyampaikan Injil kepada orang lain, siapapun dia. Dan ingat, ini bukan kristenisasi. Pemberitaan Injil bukanlah untuk menambah jumlah orang Kristen, sama sekali bukan. Tetapi kita harus memberitakan Injil kepada semua orang, kepada semua bangsa, supaya mereka tahu bahwa keselamatan yang sempurna sudah ada, sudah adil, dan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita harus beritakan kepada mereka, supaya mereka menerimanya, mendengarnya, menerimanya, lalu mereka akan diselamatkan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga yang berikut, saudaraku, mengapa Yesus sengaja melewati Samaria, yaitu karena Tuhan Yesus mau menjadi sahabat bagi orang yang dikucilkan. Perempuan Samaria itu datang mengambil air jam 12 siang di tengah hari, waktu yang tidak lazim. Mengapa dia datang pada waktu itu? Karena ternyata dia seorang yang dikucilkan dipaduru oleh tetangga-tetangganya. Mengapa? Akibat perilakunya. Akibat perilakunya dia dipinggirkan oleh semua orang. Tetapi sekarang kepada orang seperti itulah Yesus datang. Bukan hanya datang, tetapi bercakap-cakap dan menjalin persahabatan dan memberitakan Injil. Saudaraku, itulah berita sukacita bagi kita semua yang mendengar khotbah ini. Mungkin di antara kita ada yang pernah dikucilkan orang karena kita pernah melakukan dosa atau kesalahan. Atau mungkin teman-teman yang terinfeksi virus COVID-19 pernah dikucilkan oleh tetangga-tetangga, oleh sahabat-sahabatnya. Atau mungkin kita dikucilkan karena kita miskin. Kita dikucilkan. Tidak ada teman, tidak ada yang mau menjadi sahabat. Hata-bata madok gabi songot tadiang nahapuluan. Bila saudara pernah mengalaminya atau sedang mengalaminya, saudaraku, jangan bersedih. Tetapi sekarang datanglah kepada Tuhan Yesus. Dia mau menjadi sobat kita. Dia mau menjadi sahabat sejati bagi siapapun yang mau datang kepada dia. Nyanyian kita, Bukwedetai madok isedo ale-aleta naso olo mubai ale-ale nasumurung ima Tuhan Yesus. Tetapi saudaraku, perbuatan Yesus ini mengingatkan kita, jangan pernah mengucilkan orang lain. Jangan pernah mengucilkan orang lain. Mengapa? Karena kita tidak lebih baik dari mereka. Karena kita juga sama-sama orang berdosa. Kita juga sama-sama orang yang pernah melakukan kesalahan sama dengan mereka. Terutama kepada korban infeksi COVID-19. Janganlah ada yang mengucilkan mereka. Justru kita harus membantu mereka. Carilah mereka yang dikucilkan. Mungkin mereka adalah mantan narapidana. Mungkin mereka berpenyakit menular. Mungkin mereka pernah melakukan kesalahan. Sekarang cari. Dan jadilah sahabat seperti Yesus bagi mereka. Tuhan Yesus menempatkan kita di dekat mereka supaya kita menjadi sahabat bagi mereka seperti Tuhan Yesus yang menjadi sahabat bagi kita. Sekarang yang terakhir, saudaraku, yang menjadi topik utama khotbah minggu ini, yang mengatakan Tuhan Yesuslah air kehidupan. Berbicara tentang air, kita tahu
Air salah satu kebutuhan utama manusia. Karena sebagian besar dari tubuh kita ini terdiri dari air. Sehingga kekurangan air itu sangat-sangat menyakitkan. Tetapi walaupun kita minum sebanyak-banyaknya, ternyata rasa haus kita juga tidak pernah terpuaskan. Sama seperti si perempuan Samaria ini. Ada kehausan di dalam dirinya yang tidak bisa terpenuhi, yang tidak pernah terpuaskan. Sehingga dia harus memiliki 5 suami. Saya tidak perlu berpanjang lebar tentang itu. Kita bisa berimajinasi tentang itu. Punya 5 suami tetapi tidak pernah terpuaskan, bahkan semakin haus. Dan sekarang Yesus sengaja melewati Samaria, sengaja datang menemui si perempuan Samaria itu untuk menawarkan air yang baru, yaitu air yang hidup. Di ayat 14 Yesus berkata, "Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Yesus menawarkan air hidup, yaitu hidup kekal. Dan Yesus meyakinkan dia dan meyakinkan kita juga pada hari ini bahwa air seperti itu tidak akan bisa kita cari dimanapun di dunia ini, karena air seperti itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Saudaraku, banyak orang di zaman ini yang sama seperti perempuan Samaria ini, haus akan banyak hal. Sehingga tidak sedikit orang menghabiskan waktunya, menghabiskan tenaganya, menghabiskan hidupnya untuk memuaskan dahaganya, kehausannya. Tetapi kalau saya mendengar pengakuan dari banyak orang, mereka menyadari semuanya itu tidak pernah membuat mereka menjadi puas. Tetapi justru membuat mereka semakin haus, semakin haus. Ternyata sikap seperti itu sama seperti meminum air laut. Meminum air laut sebentar memang sangat puas, tetapi kemudiannya akan semakin haus, lalu minta minum lagi, diminum lagi, haus lagi, diminum lagi, akhirnya menjadi penyakit. Banyak orang seperti itu sekarang, saudaraku. Misalkan ada yang haus akan harta, haus gila akan harta, seperti kita baca di 1 Timotius pasal 6 ayat 9 hingga 10. Karena kehausannya akan harta itu, maka mereka melakukan banyak kejahatan. Urat ninasa hajahatod do naholonga dihepeng. Mau mereka melakukan kejahatan apapun untuk memuaskan kehausannya akan harta itu. Demikian juga dengan orang-orang yang haus akan kuasa, haus akan jabatan. Sampai-sampai ada orang yang menjual imannya hanya karena dia haus jabatan, haus kuasa. Ada orang yang main suap dan lain-lain dan lain-lain. Terutama sekarang anak-anak muda. Anak-anak muda di zaman ini sangat haus akan popularitas. Karena mereka ingin mendapat like, begitu ya. Ingin mendapat subscribe, begitu, di YouTube. Atau ingin mendapat followers sebanyak-banyaknya. Sehingga untuk itu mereka, tidak sedikit dari mereka yang mau berselfie ria dan bertiktok sampai tidak mengindahkan keamanan dirinya, sehingga tidak sedikit nyawa melayang hanya supaya ada mengisi konten mereka.
Dan yang lain harus mengendekam di penjara karena mereka terjerat undang-undang ITE. Tetapi apakah mereka benar-benar puas? Apakah mereka benar puas? Saudaraku, sudah banyak orang yang menyadari hal ini. Ketika orang-orang seperti ini mau duduk tenang dan dia merenungkan perjalanan hidupnya, tidak sedikit dari mereka yang tiba pada kesimpulan bahwa mereka terlampau bodoh. Sering hidupnya terlampau bodoh. Karena mereka hanya asik mengumpulkan semuanya, mengumpulkan, mencari, dan mencari. Tetapi tidak tahu untuk apa yang dia cari itu. Karena setelah mereka mendapatkannya, dia tidak punya waktu untuk menikmati apa yang dia cari. Karena dia selalu haus untuk mencari lagi, untuk menambah lagi, untuk menambah lagi. Setelah menyadari itu, lalu mereka mengambil keputusan untuk berhenti mencari. Lalu mereka mencoba mulai menikmati apa yang mereka dapat dengan penuh ucapan syukur dan dengan rasa cukup. Ternyata disitulah dia dipuaskan. Disitulah dia memperoleh kebahagiaan. Karena kepuasan adalah pada rasa cukup dan pada ucapan syukur. Sehingga mereka masih tetap mencari. Tetapi mereka mencari dalam ucapan syukur kepada Tuhan. Dan apapun yang mereka dapati, mereka terima dengan rasa cukup. Disitulah kepuasan, disitulah kebahagiaan. Saudaraku, karena itulah Natsari kita hari ini mengajak kita agar saudara puas dalam hidup ini. Mari datanglah kepada Tuhan Yesus. Karena hanya di dalam Yesus ada kepuasan hidup. Karena hanya di dalam Dia ada air kehidupan. Dan jika kita mau meminum air kehidupan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, maka kita tidak akan haus lagi. Karena air hidup itu akan memberi kita rasa cukup. Dan air kehidupan itu akan memberi kita kelegaan. Bahkan dikatakan air kehidupan itu akan menjadi mata air di dalam diri kita yang bisa terus-menerus memancar. Sehingga bukan hanya kita yang mengecap air itu, tetapi kita membagikan dari dalam diri kita akan muncul kepuasan dan kita memberikan kepada orang-orang lain. Pertanyaannya, bagaimana caranya memperoleh air itu? Caranya, teruslah hidup di dalam Tuhan Yesus. Imani, percayalah kepada Tuhan Yesus. Karena iman itulah tangan kita dan mulut kita menerima air kehidupan itu. Dan kemudian binalah hubungan yang erat sekali dengan Tuhan Yesus. Seperti ranting dengan pohonnya yang tidak pernah terlepas sebentar pun. Dengan hubungan pribadi seperti itu, maka air kehidupan yang dari Tuhan Yesus itu akan terus mengaliri hidup kita dan memberi kita kepuasan yang tertinggi. Itulah membuat hidup kita ini menjadi hidup yang nikmat dan hidup yang memuaskan. Karena hanya Yesus yang bisa memuaskan semua dahaga dan kehausan kita. Selamat menerima air kehidupan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang Maha Baik, terima kasih atas firman-Mu. Berilah kami air kehidupan yang daripadamu sehingga kami senantiasa merasa puas atas apa yang Tuhan berikan bagi kami. Dan kami dapat menikmati hidup pemberian-Mu ini di dalam sukacita, dalam rasa cukup, dan dalam ucapan syukur. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, segeralah buang COVID-19 ini dari atas bumi ini. Ulurkanlah tangan-Mu yang maha kuasa untuk menyembuhkan teman kami yang terpapar.
Berilah kuasa-Mu, kuasa penyembuhan-Mu kepada tenaga-tenaga medis yang merawat mereka. Jagai kami Tuhan, agar kami tidak terpapar. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Berilah hati yang taat bagi seluruh rakyat Indonesia, untuk semakin taat menaati protokol kesehatan, agar penularan virus ini bisa berhenti. Berilah hikmat-Mu kepada Presiden dan pemerintah kami untuk memulihkan kesehatan, memulihkan ekonomi dan sosial bangsa kami akibat pandemi ini. Jagailah bangsa kami ini agar tetap kokoh dalam kesatuan NKRI, jauh dari orang-orang yang gila kuasa dan jauh dari para pemecah belah. Berkatilah kami umat-Mu ini satu persatu ya Tuhan, terutama para lansia yang semakin terbatas ruang gerak akibat pandemi ini. Berkati jugalah keluarga kami, usaha kami, bisnis kami, pekerjaan kami, studi kami. Berkati teman kami yang berulang tahun kelahiran dan yang juga berulang tahun pernikahan. Berilah kekuatan-Mu bila kami lemah. Sembuhkanlah kami bila kami sakit. Hiburkanlah bila kami bersedih. Dan tuntun kami agar tetap berjalan di jalan Tuhan, sehingga seluruh hidup kami menjadi kesukaan bagi Tuhan, dan kami bisa menjadi berkat bagi sesama kami. Ya Tuhan, berkati gereja-Mu di seluruh dunia, terutama HKBP yang akan mengadakan sinode Godang. Berilah kelancaran ya Tuhan. Berkatilah seluruh hamba-hamba-Mu, terutama para penginjil. Berilah keberhasilan dalam pelayanan mereka, sehingga semakin banyak orang yang menerima Tuhan Yesus dan yang diselamatkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kehendak-Mu lah yang jadi atas kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Wende nomor 831, ayat 1 dan ayat 2 sambil mengumpulkan persembahan. Jut-jut au songon boru Samaria, mangalap aik tu sumuri, hape soboy sombu wasna, mulahu lakpe mangalapi, tung tuani maro Jesus manjowo. Jesus, aik hangoluan, gohido hot panginu mokti, asa sombu huas nadirohaki, asa so nanggok dame tondiki, tung torop dojol main natar lala. Jesus, aik hangoluan, gohido hot panginu makti, asa sombu huas nadirohaki, asa so nanggok dame tondiki. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan.
Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu buat kita seluruhnya. Amang Inang Remaja Naposo Bulung, sesuai dengan warta jemaat yang kita dengarkan tadi, mulai minggu depan kita akan melaksanakan ibadah dalam 2 bahagian, yakni seperti biasa yang kita lakukan selama ini, yaitu lewat media ataupun secara virtual, dan yang kedua yaitu kita kembali beribadah di gereja ini. Dengan catatan, kita tetap melakukannya sekali dalam 1 minggu masuk pukul 9, dan maksimal jumlah yang mengikuti itu sekitar 50 orang. Baru selama memasuki kawasan gereja, kita harus tetap menggunakan masker sampai kepada pulang dan menghindari agar kita tidak bergerombol, tetapi menghindari jarak di dalam pertemuan kita di dalam ibadah ini. Semoga kita semua tetap diberikan Tuhan kesehatan, kita dijagai, disertai, dan Tuhan memberkati kita. Horas.